Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video dari saya Fahmi Lutfi mengenai analisis saya terhadap salah satu sajak terkenal dan berpengaruh, yaitu sajak Lautan Jilbab karya MH Ainun Najib, atau lebih akrab disapa Cak Nun ya. Pertama mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu penulis ya. Cak Nun merupakan seorang kiai sekaligus aktivis. Beliau juga merupakan sastrawan dan penulis ya. Beliau aktif menulis buku, aktif menyuarakan hak-hak sosial. Beliau juga memiliki beberapa karya khususnya bidang sastra, seperti beliau menuliskan puisi berjudul Ikrar dan Doa dari Daun yang Kering, Doa Selai Daun Kering. Juga ini merupakan salah satu karya beliau yang sangat luar biasa, yaitu Lautan Jilbab, sajak Lautan Jilbab. Terlebih dulu kita akan menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sajak ini. Terlebih saya akan memfokus pada unsur ekstrinsik, yaitu keadaan sosial pada saat penulis membuat sajak ini. Jadi penulis membuat Lautan Jilbab ini berangkat dari keresahan Cak Nun, dari keresahan Cak Nun pada saat tahun 80-an dulu. Ia resah dengan beberapa kebijakan ataupun diskriminasi yang dilakukan pada saat pemerintahan Orde Baru yang mendiskreditkan kaum berhijab. Bahkan ada suatu keputusan atau kebijakan dari pemerintah pada saat zaman dulu yang mempersempit ruang-ruang kaum muslimah dan dirasa sangat diskriminatif. Nah, maka dari itu sajak ini merupakan sebagai bentuk perlawanan agar perlawanan untuk bahwa pemerintah tidak bisa mengatur dan melakukan bentuk-bentuk represif terhadap segala hak dan keinginan warga negaranya, seperti itu. Oke, langsung ke analisisnya ya. Bait pertama, penulis atau Cak Nun menggunakan kata malaikat ini sebagai bentuk bahwa perlawanan dalam bentuk sajak ini sangat luar biasa, bahkan terdengar sampai ke langit sana, seperti itu. Jadi penggunaan malaikat ini menandakan bahwa saking luar biasanya perlawanan, karena efek dari sajak ini sangat luar biasa ya, karena bukan berarti Cak Nun orang yang pertama mencanangkan hijab, tapi akibat gerakan ini kaum muslimah pada saat itu menjadi lebih ekspresif dan lebih berani untuk berhijab ya, untuk berani menunjukkan jati dirinya, yaitu berhijab, seperti itu. Jadi penggunaan kata malaikat ini juga sebagai bentuk bahwa perlawanan ini saking luar biasanya sampai ke langit-langit sana. Dan penggunaan juga bahwa akibat dari pemerintahan saat itu yang mendiskriminasikan Islam, maka muncullah perlawanan jilbab ini. Maka di sana ada tulisan sama pentingnya dengan kesulitan semua orang. Dan bagaimana mungkin ada kelihatan di bawah injakan kaki gajah, bagaimana mungkin muncul kebenaran dari rantai belenggu jalihan. Nah, ini menandakan bahwa mungkin saja karena dari pemerintah Orde Baru dulu yang memang agak mengangkat Islam, tapi ada muncul salah satu perlawanan dari Cak Nun dalam lewat sajak ini, berani untuk menyuarakan hak-hak perempuan muslimah untuk berhijab. Selanjutnya para malaikat ini. Nah, itu slide atau bait ini menjelaskan bagaimana esensi dari hijab itu sendiri, bahwa penggunaan ketololan itu sebagai bentuk bahwa saking pendeknya pemikiran seorang yang mengatakan bahwa hijab hanya sebagai penutup badan, padahal lebih dari itu. Dan Cak Nun dulu menyuarakan hak ini bukan berarti memerintahkan ataupun menginstruksikan kepada semua orang harus berhijab. Kemudian lebih kepada bahwa pada saat dulu pemerintah itu melarang hingga ke ruang-ruang pendidikan, bahkan untuk yang di sekolah perempuan dilarang berhijab, mohon maaf. Nah, itu yang disuarakan oleh Cak Nun itu bahwa pemerintah tidak bisa diskriminasi itu, mendiskreditkan itu kepada kaum-kaum yang mempunyai hak untuk menggunakan apa yang mereka pakai.
lebih kepada pembelaan kepada hak-hak yang telah diselewengkan ataupun dilanggar seperti itu. Maka hijab itu esensinya menurut Cak Nun itu bukan lebih dari penutup badan, bahkan ya sebagai simbol jati diri. Bahkan hijab itu bisa mempengaruhi akan seorang itu lebih menjaga diri dari perbuatan maksiat dan dosa. Lebih dari itu juga sebagai terhindar dari fitnah juga menurut Cak Nun sendiri. Selanjutnya dikatakan juga, lihatlah peran-peran manusia, banyak yang memakai jilbab kaum lelaki, jilbab di akalnya, rakyat jilbab di pikirannya, umat-umat jilbab di kebudayaannya, dan siapapun pasti mereka berjilbab. Nah, jadi kan jilbab konteksnya bukan hanya penutup kepala, lebih kepada jilbab itu sebagai benteng seseorang agar tidak mudah terdoktrin, agar seseorang itu tidak mudah terpengaruh oleh gangguan dari luar. Dari itu esensi dari hijab itu sendiri. Lalu ada pertanyaan, apakah memang hijab itu ada tindakan politik atau wujud agama atau perubahan kebudayaan? Akan dijawab dalam sejak Cak Nun, dan kembali menggunakan kata malaikat saking bahwa benarnya ataupun esensi dari hijab ini agar dipahami secara mendalam, maka menggunakan kata malaikat. Para malaikat yang bening bagai cermin segala cermin. Dalam sejak ini juga banyak menggunakan majas-majas yang luar biasa ya, yang semakin menggelora. Maka tidak aneh pada saat awal kemunculan sejak ini luar biasa, respon dari masyarakat sangat luar biasa, dan pengaruhnya hingga sampai terasa sampai saat ini. Orang-orang tidak malu, tidak segan, dan tidak takut untuk berekspresi menggunakan hijabnya. Jilbab ini lagu sikap kami, tindak putusnya kami, langkah-langkah dini perjuangan kami. Nah, banyak disebutkan bahwa jilbab ini ekspresi kelembutan, jam-jam bertali, jilbab ini usaha kami perlindungan dari sergapan-sergapan. Karena dulu memang seperti yang tadi dikatakan bahwa banyak kebijakan yang sedikitnya mendiskreditkan para muslimah berhijab, bahkan sampai pendidikan para siswi dilarang memakai hijab. Maka muncullah sejak ini sebagai bentuk perlawanan. Nah, dunia macam ini menyergap kami, menyerimpung. Banyak buku-buku pelajaran memakan kami, iklan berlanjuran menggiring kami. Nah, memang pada saat Orde Baru kita agak terkurung dan susah bergerak, karena beberapa hal yang kita katakan ataupun kita lakukan selalu diintai dan diperhatikan. Maka kadang berhati-hati. Kan Calon juga mengatakan mesin pembodoh kami sangka bangku sekolah, karena bukan berarti sekolah itu adalah mesin pembodoh dengan sebenarnya, karena memang pada saat itu baik selanjutnya berkaca kepada kebijakan yang melarang siswa untuk berhijab, terlepas dari esensi dari pendidikan itu sangat jauh sekali berbicara tentang, karena esensi dari pendidikan itu lebih jauh banyak kebijakan dari pemerintah yang berseragam, tapi lebih kepada esensi untuk cara berpikir. Para rakyat ditaburi virus-virus dan dikekang untuk tidak bisa bersuara, dan kebijakan-kebijakan yang pada saat Orde Baru itu dicanangkan ataupun didirikan itu ada beberapa yang memang bentuk represif agar para kritikus atau para rakyat itu diam dan tidak berani untuk memprotes segala kebijakannya seperti itu. Dan selanjutnya ada ya alimul ghaibi wa syahadati ya rahmanuddin, malaikat yang Allah yang lembut. Nah, ini bait ini menjelaskan bagaimana hijab, jilbab ataupun sajak ini dibacakan dengan penuh lantang. Jadi sajak ini pernah diteaterkan oleh Cak Nun dan menyedot hampir 6.000 orang pada saat itu. Awalnya hanya pada saat Ramadan on kampus yang diselenggarakan oleh panitia Jemaah Salahuddin di UGM, dan setelah itu ada 35.000 penonton pada saat pementasan di stadion, dan luar biasa euforia ataupun respon yang ada di masyarakat. Nah, di bait terakhir saya menegaskan bahwa kembali melakukan para malaikat ya sebagai bentuk benteng dan bentuk kepercayaan bahwa ini harus didengarkan baik-baik dan ini bersih dari
malaikat tanda kutip bahwa saking beraninya dan saking merasa bahwa channel ini memang harus disuarakan seperti itu. Ada juga penggunaan wahai menabung hati benih jilbab lautan jilbab gelombang perjuangan ya kholik ya balik. Ya itulah merupakan analisis dari saya mengenai sajak lautan jilbab karya M. Ainun Najib. Singkatnya bahwa sajak ini merupakan gelombang perjuangan perlawanan yang disuarakan oleh Cak Nun terhadap hak-hak para kaum muslimah berhijab yang pada saat dulu tahun 80-an dilanggar ataupun disentuh oleh pemerintah. Jadi sejak ini bukan menganjurkan ataupun memaksa seorang untuk berhijab, tapi lebih kepada pembelaan ataupun perjuangan mengenai hak-hak yang dulu sebenarnya dilanggar oleh para kebijakan. Jadi para kebijakan yang dulu dilaksanakan pada saat Orde Baru itu melampaui batas dan maka muncullah sajak ini sebagai bentuk perjuangan dan perlawanan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.